A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Genteng rumah milik Purnama bagaikan dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. Purnama yang memang sejak tadi tidak tidur pun segera bersiap. Tampaknya malam ini mereka langsung bergerak untuk menantangnya. Zidan tengah bersikir dengan khusyuknya. Sesuai dengan dugaannya Purnama, Sari memang bergerak malam ini sambil meminta bantuan juga dari jin dari Bu Kiki. Pasalnya penyakit yang ia derita semakin parah saja. Walau dia sedang dalam masa pendarahan, Kolopati tetap datang untuk menggaulinya dengan brutal. Bukan hanya rasanya yang semakin sakit, namun darah itu juga semakin deras mengalir. Mau tidak mau Sari memang masih harus melayani suami gaibnya. Karena itu sudah menjadi perjanjian mereka sejak awal. Sampai saat ini belum ada orang yang mampu memutuskan hubungan Kolopati dan istrinya. Bila kontrak dilanggar, maka sudah pasti pihak istri akan tersiksa dengan sadisnya. Sampai nanti kemudian ada orang yang ingin mengambil susu kalajengking lagi, maka barulah Sari akan terbebas dengan cara kematian. Entah itu setahun atau 2 tahun, namun yang pasti dia akan terus merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kau yakin bisa melakukannya? Bila sekali ini gagal, maka tidak bisa diulang lagi, peringat Mbah Basri. Aku harus mendapatkannya sekarang. Tidak kuat aku menahannya terlalu lama lagi, Sari tampak pucat. Baiklah, aku akan menunggunya di sini, ucap Mbah Basri. Tolong lindungi aku. Nanti pasti akan kuberi imbalan yang sangat besar, janji Sari. Jangan lupakan janjimu, sahut Mbah Basri. Menggunakan tudung hitam seperti mantel hujan, Sari berjalan mendekati ke rumahnya Purnama. Jin dari Bu Kiki juga ada di sana mendampingi dirinya yang akan masuk untuk mengambil salah satu anaknya Purnama. Belum sempat Sari masuk ke dalam rumah, Purnama sudah membuka pintu dan menatap keluar dengan tatapan yang sangat liar. Sari gemetaran melihat tatapan wanita yang berdiri di hadapannya. Namun ternyata Purnama sama sekali tidak melihatnya. Sari agak heran kenapa wanita itu tidak bisa melihatnya. Dia segera masuk ke dalam kamar mencari keberadaan sang putri. Matanya malah tertuju pada Zidan yang sama sekali tidak bergeming dan tetap bersikir. Kenapa aku baru sadar bahwa pria ini sangat tampan? Lirih Sari mendekati Zidan. Fokus pada tujuanmu, Sari, peringat Mbah Basri menggunakan suara batin. Tapi wanita yang gila terong ini malah mengabaikan ucapan dukunnya. Dia malah mendekati Zidan dan mengelus wajah yang sangat tampan itu. Sari yang memang sangat mudah haus akan seks langsung on seketika. Bulu wajahmu saja selebat ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bila dipakai menggosok. Aku lebih cantik dari istrimu, sayang. Sari terus meraba Zidan. Sementara itu di luar, Purnama mendadak heran karena tidak melihat kedatangan tamu yang akan mengusiknya. Padahal dengan jelas tadi dia bisa merasakan kehadirannya. Namun sekarang hanya kegelapan malam saja. Tidak ada apapun, Kak. Mungkin mereka masih main-main saja. Arya juga menatap keadaan sekitar. Mana mungkin. Tadi aku bisa merasakan energinya saat membuka pintu, bantah Purnama. Namun kenapa sekarang menghilang? Tanya Arya.
Arya tidak seperti Purnama yang bisa merasakan kehadirannya makhluk halus, karena dia memang sudah menjadi manusia normal seutuhnya. Meski asal-usulnya adalah siluman ular, tapi dia sudah tidak seperti dulu lagi usai bertapa di alas roban. Mata Purnama seketika mendapatkan sesuatu yang sedang bersembunyi di balik pohon. Dia berkelebat cepat menghampirinya. Mbak Basri tidak menyangka kalau Purnama bisa bergerak secepat ini. Gagal sudah rencananya untuk mendapatkan bayi itu. Sari malah terpesona melihat Zidan. Seharusnya tadi dia langsung saja mengambil salah satu anaknya Purnama. Namun kini malah jadi lain cerita. Nyawa Mbak Basri terancam punah. Hanya orang tua seperti ini yang ingin mencari masalah denganku, sinis Purnama. Tidak, aku hanya kebetulan lewat saja. Tolong jangan salah paham, elak Mbak Basri. Kenapa lewat sambil membawa dupa? Tanya Purnama bersedekap tangan. Suara Mbak Basri tertelan seketika saat Purnama mencengkram lehernya dengan kekuatan penuh. Serasa mau remuk tulang di lehernya. Mata Mbak Basri merah karena pembuluh darahnya hampir pecah. Jangan mengusikku. Aku tidak punya urusan denganmu, geram Purnama. Tidak bisa Mbak Basri berkata-kata karena saking sakitnya. Purnama memberikan kode pada adiknya agar duduk bersimpuh. Hanya dengan ini kekuatan Arya yang tersimpan bisa kembali lagi. Sebenarnya Purnama bisa mencegah kedatangan Mbah Basri sejak awal. Namun sengaja dia persilakan datang karena dia juga membutuhkan dukun tua ini. Arya duduk bersimpuh sambil memejamkan matanya. Purnama merapalkan mantra dan menyedot semua kekuatan yang ada dalam tubuh dukun tua ini. Setelah semuanya tersedot masuk ke dalam tubuh Arya, pemuda ini tertunduk lemas dan tubuhnya Mbah Basri remuk menjadi abu. Kekuatan Purnama tidak bisa diajak main-main karena nyawanya pasti menjadi taruhannya. Arya terdongak dan matanya memancarkan cahaya berwarna biru. Kekuatannya sudah bangkit semua. Dua beradik yang memang bukan berasal dari manusia ini segera pulang ke rumah untuk mendatangi Sari. Wanita itu sudah bisa dilihat jelas karena dukunya mati. Hanya jin itu saja yang masih bersamanya untuk melindungi Inang. Berani kau menyentuh suamiku, brengsek! Purnama menarik tubuh Sari yang mepet pada Zidan. Sari menggeram kesakitan karena tubuhnya menghantam dinding. Zidan tersentak dan segera berdiri, menatap istrinya yang sangat dikuasai oleh emosi yang sangat besar karena keluarganya sudah diusik. Kau masih saja menggangguku. Padahal adikku sudah menceraikanmu, bentak Purnama. Kemana dukun itu? Kenapa jalang ini bisa melihatku? Heran Sari. Dukunmu sudah mati. Terima saja nasibmu di tangan Kolopati, seringai Purnama. Sari masih berdiri dengan sombongnya karena merasa ada jin yang bisa melindungi dirinya. Bisa melindungi dirinya, tidak sadar bahwa dia hanya akan tersiksa selamanya di bawah kendali jin susuk yang sangat ganas itu. Tubuh Sari tersentak karena Purnama menusuknya dengan tombak permata 3. Darah juga muncrat keluar dari mulutnya. Mata wanita ini tiba-tiba saja menatap Arya yang sudah berdiri tak jauh darinya. Tatapan menjadi sendu bercampur dengan amarah. Arya menggeret tubuh Sari keluar dari rumah karena titahnya Purnama. Mantan istrinya tampak sudah tidak bergerak karena tubuhnya yang ditembus oleh tombak permata 3. Tubuh yang semula diam itu pun perlahan bergerak lagi. Luka pada tubuhnya juga merapatkan diri dan perlahan sembuh. Arya memicing karena Sari seperti punya ilmu rawa rontek yang tidak bisa mati walau dibunuh ratusan kali. Namun dari mana wanita ini mendapatkan ilmu tersebut? Kalian akan segera mendapatkan balasan dariku. Lihat saja kau siluman ular. Geram Sari berkelebat menghilang.
Arya masih menatap tidak percaya dengan penglihatannya. Dia harus segera bicara pada sang kakak. Bisa jadi Purnama tidak mengetahui hal ini. Kini Purnama mendekati suaminya yang hanya diam dan mulutnya berkomat-kamit membaca zikir. Tangan Purnama bergerak seperti mencabut sesuatu dari kening Zidan. Sontak pria ini langsung tumbang ke lantai dan pingsan. Purnama menggunakan Zidan sebagai pancingan untuk Sari agar tidak langsung mengambil Zahira. Karena Sari pasti tergoda melihat ketampanannya Zidan. Purnama tahu bahwa akan datang tamu yang tidak diundang. Dan dia juga tahu bahwa ini sangat berbahaya untuk nasib putrinya. Namun dia butuh kekuatan Mbah Basri untuk membangkitkan kekuatannya Arya. Sehingga dia memancing Sari masuk ke dalam dan dia bisa menghabisi dukun tua itu. Zidan yang sudah ia pengaruhi hanya bisa diam sambil berzikir agar Sari tidak curiga bahwa itu hanya pancingan. Bila Zidan tidak ada di sana sebagai umpan, maka Sari pasti akan langsung mengambil salah satu anaknya Purnama. Berkat bantuannya Maharani dan juga Nilam, maka Zidan bisa takluk dan dua kuntilanak itu bisa mengendalikan tubuh pria itu. "Kakak, ada yang lain pada tubuh Sari," Arya berkata tergesa-gesa. "Tidak usah kaget. Dia memang tidak akan mati secepat itu," jawab Purnama santai sambil menyelimuti suaminya yang masih pingsan. "Aku tahu dia memang tidak akan mati sekarang. Tapi kenapa ada ayah juga di belakangnya?" seru Arya. "Ayah? Maksudku pria yang membuat kita ada di dunia ini." Purnama menatap Arya tajam. "Ya iyalah, Purnama. Ayahmu yang sudah memperkosa dan membunuhku," kesal Maharani. Kali ini Purnama terdiam karena merasa musuhnya semakin kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa roh Aryanya bisa lepas dari segel yang ia buat. Siapa orang yang sudah melakukannya? Untungnya kekuatan Arya sudah pulih sekarang, sehingga dia punya teman yang bisa membantunya. Kalau tidak, maka Purnama akan mati-matian seorang diri melawan semua iblis itu. "Bila ayah kalian juga ikut bergabung dengan jin yang ada dalam tubuh Sari, maka kematian wanita itu akan semakin sulit," lirih Maharani. "Baguslah, maka dia akan menderita menanggung azab," cetus Nilam. "Apanya yang bagus? Dia akan merasakan banyak orang, terutama keluargaku," ucap Purnama. "Sebisa mungkin aku akan melindungi Zahra dan Zahira, Kak. Bahkan bila nanti nyawaku yang akan menjadi taruhannya. Aku rela karena ini memang salahku," ujar Arya. "Dari mana pula itu salahmu? Sari itu memang dipilih jin karena sifatnya yang rakus. Tidak usah kau merasa bersalah," serga Nilam. Zidan yang terbangun karena obrolan mereka yang cukup seru pun jadi melongo. Rasanya seperti mimpi karena dia memang sama sekali tidak sadarkan diri. "Sayang, ada apa?" tanya Zidan kebingungan. "Ini loh mas, aku memarahi Arya yang masih saja merindukan Sari," dusta Purnama. Arya tergelak dengan jawaban kakaknya. "Ya Allah, Arya, lupakan saja wanita itu. Fokus dengan hidupmu dan semoga bisa sukses. Masih banyak gadis di desa kita ini. Toh kan ada Azga tuh temanmu sebagai duda," ujar Zidan. "Iya mas," Arya hanya mengangguk saja. Zidan memang tidak segan menasehati Arya karena dia sudah menganggap pemuda ini sebagai adiknya sendiri. Apalagi Arya juga anak yang penurut. Singkat cerita, usaha laundry kembali buka setelah sempat tutup karena pemiliknya sedang melahirkan. Kini Arya yang membuka warisan usaha dari ibunya. Dia sedang mencari karyawati untuk membantunya menggosok baju karena dia sering kewalahan akibat banyak pelanggan. Kebanyakan sekarang pelanggannya adalah wanita muda karena mereka sambil ingin melihat wajah pemilik laundry yang sangat tampan.
Terlebih gadis muda yang memang tergila-gila melihat wajahnya Arya. Tak ketinggalan Fahira. Meski sudah tidak perawan dan sempat sakit keras akibat perbuatan ular suruhan Purnama di masa lama, Fahira tetap naksir Arya tanpa mundur sedikit pun. "Mas, ini cucianku ya." Fahira menaruh 2 kantong baju kotor. "Mau yang ekspres atau yang biasa?" Arya menaruh di timbangan. "Yang biasa saja mas, nggak usah buru-buru ngerjain punya aku. Atau kamu perlu bantuan?" Fahira malah menawarkan diri. "Aku memang sedang cari karyawan yang bisa membantu," jawab Arya. "Pilih saja aku mas, tanpa digaji pun aku mau kok." Fahira tampak bersemangat. Arya hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Dia bersungguh-sungguh mau mencari karyawan, bukannya mau main-main. Arya sudah bisa membayangkan bila Fahira yang bekerja dengannya. Lagi pula Fahira tidak akan butuh upah darinya yang bisa dibilang kecil, karena gadis ini anaknya orang kaya. Harta warisan berlimpah peninggalan dari ayahnya. "Gimana mas?" Fahira mendesak Arya supaya mau menerima dirinya. Nanti ku tanyakan pada kakakku dulu ya." Arya sengaja membawa nama Purnama. "Nggak usah lah mas." Fahira langsung ketakutan. Memang Purnama masih mengontrol juga pekerjaan adiknya, karena rumah Purnama hanya tinggal ke belakang saja. Yang untuk usaha laundry ini adalah rumah peninggalan Laras yang sudah banyak direnovasi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Arya melihat siapa yang mengucapkan salam. "Ini benar ya, Mas Arya cari tukang bantu gosok?" Fatma datang ke tempat Arya. "Iya, kalau saja nanti ada yang minat," jawab Arya sopan. "Boleh ndak kalau saya yang kerja mas?" tawar Fatma. "Serius? Emang mbaknya tidak ada kerjaan lain? Ini kerjanya sampai jam 10 malam, beritahu Arya. "Iya mas, saya butuh pekerjaan tetap untuk menyambung hidup," jawab Fatma. Gini saja dulu, mbak coba setrika baju kemeja yang ada di sana. Nanti saya perlu menunjukkan hasilnya pada Kak Purnama. Dia maunya yang sangat rapi," ujar Arya. Fatma pun mengangguk dan segera duduk mengambil setrika, berharap Arya mau memberinya pekerjaan. Gaji 1.500.000 sudah besar untuk Fatma. Bu Mima sungguh dibuat kalang kabut dengan tingkah Sari yang menahan sakit pada bagian intimnya. Bahkan sekarang pempes saja tidak bisa menampung darah yang keluar dari tubuh Sari. Yang anehnya adalah Sari seperti tidak kehabisan darah walaupun darah itu terus saja mengalir keluar dengan derasnya. Seolah stok darah tubuhnya ratusan liter. Usai gagal mendapatkan anaknya Purnama, kini Sari bertambah parah saja sakitnya. Pangeran Kalajengking tidak akan melepaskan istri yang sudah membuat kesalahan padanya. Sari pasti akan mati sia-sia dalam waktu yang sangat lama. Mana setiap malam Jumat pun dia tetap saja disetubuhi yang membuat darahnya semakin dirasa saja mengalir keluar. Dukun kenalan sang ibu pun sudah tidak ada lagi. Mbah Basri sudah mati di tangan Purnama. Totalnya ada 3 jin yang mengikuti di tubuh Sari. Jin tambahan adalah ayah Purnama sendiri. Mbah Basri merusak segel yang Purnama buat, berharap juragan akan bisa membantu pasiennya. Namun ternyata itu adalah perbuatan bodoh semata. Sari akan semakin menderita karena banyaknya jin yang bersemayam dalam tubuhnya, dan mereka bukan jenis jin yang mudah untuk ditaklukkan. "Sakit, sakit sekali," pekik Sari menggeliat di atas ranjang. "Gimana ini Pak? Ibu takut nanti para tetangga akan dengar," cemas Bu Mima. "Kenapa pusing mikirin tetangga?
Pikirkan saja anakmu yang sedang kesakitan ini, sentak Pak Muhtar. Jangan mentang-mentang dia bukan anak kandungmu, kamu jadi bisa seenaknya. Bu Mima tidak terima. Pak Muhtar malas mau berdebat dengan istrinya yang memang selalu ingin menang sendiri. Dia mendekati Sari yang sedang kesakitan. Tangannya menggaruk bagian intimnya sehingga jari-jari itu berlumuran darah. Kita berobat tempatnya Habib ya Sar, tawar Pak Muhtar. Tidak, aku tidak mau ke rumahnya orang sok suci itu, bentak Sari. Istighfar nak, bukan jinnya Bu Kiki yang membuatmu seperti ini. Pada dasarnya kau memang sudah punya sifat buruk, lirih Pak Muhtar. Sampean kalau tidak mau mengurus Sari ya sudah Pak, tidak usah mencela anakku. Bu Mima sangat tidak terima. Hanya bisa mengelus dada pria tua ini karena istri dan anaknya sangat keras kepala. Sarannya tidak akan bisa mereka terima. Padahal Pak Muhtar juga kasihan melihat Sari yang seperti itu. Ibu, tolong temukan dukun yang memasang susuk ini. Dia pasti punya cara lain untuk membuangnya, pinta Sari. Di mana alamatnya? Ibu akan mengajak Lita ke sana, angguk Bu Mima. Susah payah Sari menuliskan alamatnya, namun Lita malah mengajak Sari ikut serta saja, sehingga dukun itu bisa lebih mudah untuk melihat keadaannya. Bibi di belakang sama Kak Sari, ujar Lita menata tempat. Hari ini juga mereka berangkat ke kota untuk menuju tempatnya Mbah Bedu. Sari berharap dukun itu bisa menemukan cara untuk membuang susuk kalajengking ini. Meski dia kesakitan karena penyakit yang sudah menempel, namun setidaknya dia tidak perlu lagi meladeni Kolopati. Karena rasanya sangat tersiksa saat Kolopati menggaulinya, Sari memang merasakan nikmat di tengah kesakitan. Namun usai digauli dia akan terus menjerit karena darah berbentuk gumpalan keluar dari apemnya yang pernah jadi idola banyak pria. Pelan-pelan saja Lita, ucap Bu Mima karena Lita ngebut membawa mobil. Ini hutan larangan Bi, kita tidak bisa santai di sini, saut Lita melirik rimbunnya hutan. Meski ketua sekte sudah diberantas oleh Purnama, namun hutan ini masih menjadi momok menakutkan bagi para warga desa. Mereka tidak berani masuk ke dalam, meskipun sangat penting. Kalau bisa kita jangan pulang malam ini. Aku tidak berani lewat sini kalau malam, ujar Lita. Aku punya rumah di kota. Kita bisa menginap di sana saat urusan sudah selesai, jawab Sari sambil meringis kesakitan. Jual diri uangnya memang sangat besar ternyata. Namun kau tidak bisa menikmati hasilnya juga ya Kak. Karena sudah keburu sakit begini. Rasanya menjadi sia-sia, cetus Lita. Lita, kau pun ikut menikmati uang kakakmu, serga Bu Mima. Terus saja bela dia Bi. Padahal sebenarnya aku ini anakmu juga. Namun kau berikan kepada adikmu, sinis Lita. Cukup, tidak usah mengungkit masalah lama. Aku harus sembuh sekarang, sentak Sari merasa kesal dengan perdebatan mereka. Ya, Lita adalah anak kandungnya Bu Mima sebenarnya. Jarak usianya dengan Sari hanya 2 tahun. Dia merasa tidak sanggup mau mengurus Sari yang baru berusia 2 tahun dan malah ketambahan Lita. Sama halnya dengan Sari, Lita adalah anak hasil jual dirinya Bu Mima. Meski sudah kebobolan dengan kehamilannya Sari, namun kala itu Bu Mima masih saja menjual apemnya di desa. Selalu saja begitu. Aku terus terbuang. Lita tertawa perih. 1 jam sudah berlalu dan mereka sudah tiba di kota. Sari langsung menuju tempat prakteknya Mbah Bedu. Jalanan yang sangat seram dan juga licin.
Satu hal yang sangat bisa dipastikan, bila Sari ke rumahnya Mbak Bedu maka hujan pasti mengguyur bumi. Cepatlah, Lita. Aku tidak kuat lagi menahan sakit ini, sentak Sari karena darahnya sudah membasahi jok. Sabar ya nak, sini berbaring saja di pangkuan ibu. Bu Mima merebahkan kepala putrinya. Yang mana rumahnya? Lita bertanya dengan nada membentak. Sari menunjuk rumah paling ujung yang terlihat sangat menyeramkan. Padahal rumah ini bertingkat dan kelihatan mewah, namun bisa membuat bulu kuduk berdiri tegak. Tidak ada kesan nyamannya di rumah ini sedikit pun. Ayo bantu kakakmu turun, Bu Mima menyuruh Lita. Lita turun duluan dan membanting pintu mobil dengan sangat keras untuk melampiaskan rasa kesalnya. Sari dibantu berjalan oleh ibu dan adiknya. Mereka mengetuk pintu Mbah Bedu. Kok sepi sekali? Ini rumah beneran horor kayaknya. Lita bergidik ngeri. Ucapan Lita sama sekali tidak Sari tanggapi. Dia langsung masuk ke dalam sambil berteriak memanggil nama dukunnya. Bahkan darah Sari berceceran di lantai keramik itu. Mbah, di mana kamu, Mbah? Teriak Sari menatap sekeliling. Kak, lihat itu. Lita menunjuk pagar di tangga. Sari terpekik melihat pemandangan yang sangat sadis itu. Bahkan kakinya tidak mau menopang tubuhnya saking takut melihat pemandangan itu. Sari menggerung keras melihat dukunya yang mati tanpa kepala. Kepala Mbak Bedu tergeletak di anak tangga paling terakhir. Sementara itu tubuhnya tergantung dengan darah membanjiri lantai. Lita dan Bu Mima sampai tidak bisa bergerak saking takutnya melihat kejadian yang sangat ngeri ini. Hanya Sari yang bisa melihat bahwa sekelebat tadi ada sosok Kolopati yang bergerak menjauh meninggalkan rumah Mbak Bedu. Sudah pasti Pangeran Kalajengkinglah yang menghabisi nyawa dukun ini. Karena Pangeran Kalajengking tidak mau bila Mbak Bedu sampai menolong Sari dan mencarikan penawar. Lebih baik dukun itu ia habisi saja. Kini Sari hanya bisa pasrah menerima takdirnya yang akan menderita di sisa umurnya. Padahal dia masih sangat muda. Bagaimana ini? Astaga, bagaimana ini? Sari sangat panik. Ayo kita pergi dari sini. Nanti kita bisa dituduh sebagai pembunuhnya. Lita ketakutan. Bangun Sari. Kita pergi dari sini sekarang. Bu Mima menarik tangan putrinya. Namun Sari malah bersikeras untuk mencari penawar susuk ini. Dia bergegas menuju kamarnya Mbak Bedu dan membongkar semua barang yang ada di sana. Tapi tidak mudah menemukan penawar susuk tersebut. Hingga mata Sari menemukan buku dengan tulisan aksara Jawa kuno. Pasti ada di dalam sini. Ini kan buku mantra, tebak Sari yang sangat yakin. Bu Mima sudah panik bukan main di luar rumah. Karena rumahnya Mbak Bedu tiba-tiba saja terbakar dengan api yang entah asalnya. Kobaran api sangat luar biasa memakan atap rumah dan juga bagian lainnya. Sana jemput Sari di dalam, Lita. Bu Mima mendorong Lita. Tidak mau. Aku tidak sudi bila harus mengorbankan nyawaku, tolak Lita. Kasihan kakakmu, Lita. Dia pasti kesusahan untuk berjalan, kekeh Bu Mima. Sanalah bibi saja yang menolongnya. Lita malah masuk ke dalam mobil. Tak lama Sari keluar dari rumah sambil terbatuk-batuk. Hari sudah mulai sore dan kawasan ini dengan cepat gelap karena penuh dengan pepohonan yang besar dan rimbun. Sari mendongak kaget ketika melihat api yang bertebaran di atas mereka. Itu Banaspati, pekik Bu Mima. Apa itu, Bu? Sari tidak tahu makhluk apa itu. Cepat kita tinggalkan tempat ini. Bu Mima menarik tangan anaknya. Mereka segera masuk ke dalam mobil karena takut melihat api yang terbang ke sana kemari.
Lita pun melajukan mobilnya meninggalkan tempat yang sangat seram ini. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.